Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gustia Amalini, NIM 2289190040. Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan semester 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 10 istilah dalam seni pemeranan. Yang pertama ada prolog. Prolog adalah kata pendahuluan dalam sebuah pementasan teater. Yang kedua ada epilog. Epilog adalah kata penutup untuk mengakhiri sebuah pementasan teater. Yang ketiga ada dialog. Dialog adalah percakapan antar pemain dalam sebuah pementasan teater. Yang keempat ada monolog. Monolog adalah percakapan pemain terhadap dirinya sendiri dalam sebuah pementasan teater. Yang kelima ada mimik. Mimik adalah ekspresi wajah untuk menunjukkan emosi yang dirasakan oleh pemain. Yang keenam ada gestur. Gestur adalah gerakan tubuh pemain dalam sebuah pementasan teater. Yang ketujuh ada blocking. Blocking adalah aturan perpindahan tempat pemain dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dalam sebuah pementasan teater. Yang ke-8 ada improvisasi. Improvisasi adalah gerak atau ucapan penyeimbang untuk lebih menghidupkan pemeran tersebut. Yang kesembilan itu ada adegan. Adegan adalah bagian dari orang yang menunjukkan suatu keadaan dalam sebuah pementasan teater. Yang ke-10 ada karakter. Karakter adalah gambaran dari tokoh pemeranan itu sendiri yang diciptakan oleh penulis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hilda Restumi, NIM 228911936, kelas B, Pendidikan Seni Pertunjukan 2019, mata kuliah Teknik Dasar Pemeranan. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam pemeranan. 1. Aktor. Aktor adalah orang yang melakukan acting. 2. Acting. Acting adalah tingkah laku yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan yang dilakukan oleh pemeran. Yang ketiga ada amphitheater. Amphitheater adalah panggung pertunjukan pada zaman Yunani kuno. 4. Aside. Aside adalah dialog menyamping atau suara hati dan pikiran tokoh. 5. Audibility. Audibility adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan pendengaran. 6. Ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bahasa yang ditimbulkan oleh isyarat-isyarat dan ekspresi tubuh. 7. Ada respon. Respon adalah kemampuan dalam menangkap frekuensi pada batas maksimum dan minimum. 8. Ada gestur. Gestur itu adalah sikap tubuh yang memiliki makna, bisa juga diartikan dengan gerak tubuh sebagai isyarat. Yang ke-9 ada intonasi. Intonasi adalah nada suara, irama bicara dalam melafalkan kata-kata. 10. Ada karakter. Karakter adalah gambaran tokoh, peran yang diciptakan oleh penulis lakon melalui keseluruhan ciri-ciri jiwa yang dilakukan oleh pemeran. Demikian istilah-istilah dalam pemeranan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Husnul, NIM 2289190047, Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan 2019, semester 2 kelas B, mata kuliah Teknik Dasar Pemeranan. Definisi istilah-istilah seni peran. Yang pertama, aktor adalah orang yang melakukan acting di atas panggung. 2. Adalah blocking. Blocking adalah perpindahan pemain dari suatu area ke area lainnya di atas panggung. 3. Gestur adalah sikap tubuh yang memiliki makna. 4. Bahasa tubuh adalah bahasa yang ditimbulkan oleh isyarat-isyarat dan ekspresi tubuh. 5. Beats adalah satu kesatuan arti terkecil dari dialog. 6. Improvisasi adalah gerak atau ucapan yang tidak terencana untuk menghidupkan permainan. 8. Audibility adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran. 7. Adalah aside.
dialog menyamping atau suara hati dan pikiran. 9 adalah percakapan para pemain. 10 amfiteater, panggung pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Maulana, NIM 2289190042, semester 2 tahun 2019, program studi pendidikan Sendra Tasik. Saya akan menyebutkan 10 istilah dalam teknik dasar pemeranan yang diampu oleh Pak Giri. Yang pertama adalah acting, tingkah laku yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan peran yang dimainkan. Yang kedua, aktor, orang yang melakukan acting. Ketiga, arena, salah satu bentuk panggung yang tidak dibatasi oleh konvensi 4 dinding imajiner. Yang keempat, aside, dialog menyamping atau suara hati dan pikiran tokoh. Yang kelima, bahasa tubuh, bahasa yang dilakukan atau ditimbulkan oleh isyarat-isyarat dan ekspresi tubuh. Yang keenam adalah blocking, gerak dan perpindahan pemain dari arena satu ke arena lain di panggung. Ketujuh, improvisasi, gerakan yang diucapkan yang tidak terencana untuk menghidupkan permainan. 8, intonasi, nada suara dalam bahasa Jawa disebut langgam, irama bicara atau alunan nada dalam melafalkan kata-kata sehingga tidak datar dan monoton. Kesembilan, jeda, penggalan kalimat dengan maksud untuk memberi tekanan pada kata. Kesepuluh, karakter, gambaran tokoh, peran yang diciptakan oleh penulis lakon melalui keseluruhan ciri-ciri jiwa dan raga seorang peran. Itulah 10 istilah yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, 2891900048. Saya semester 2 dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. Saya akan menjelaskan istilah-istilah tentang teknik dasar pemeranan. Yang pertama ada drama. Drama adalah salah satu jenis lakon yang serius. Yang kedua ada aktor. Aktor adalah orang yang memainkan peran. Yang kedua ada blocking. Blocking atau gerak dan perpindahan dari satu area ke area yang lain panggung. Yang keempat ada dialog. Dialog adalah percakapan para pemain. Yang kelima ada latar tempat. Latar tempat adalah tempat yang menjadi latar suasana lakon itu terjadi. Yang keenam ada mimik. Mimik adalah ekspresi gerak wajah untuk menunjukkan emosi yang dalam pemain. Yang ketujuh ada sutradara. Sutradara adalah orang yang mengatur atau memimpin sebuah pemeranan. Yang ke-8 ada under. Under adalah tata suara. Tata suara adalah hasil rekaman suara yang sangat lemah. Yang ke-9 ada tema. Tema adalah ide dasar atau gagasan. Yang ke-10 ada adegan. Adegan adalah bagian dari babak yang menggambarkan suatu suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bustomi Azari dengan nomor NIM 2289190052. Saya semester 2 Seni Pertunjukan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sub-sub istilah yang ada di teater. Yang pertama itu adalah adegan. Adegan adalah bagian dari babak yang menggambarkan suatu suasana dari beberapa suasana yang ada di babak. Yang kedua ini adalah acting. Acting adalah tingkah laku pemain yang mengimplementasikan perannya yang dimainkan. Yang ketiga ini adalah aktor. Aktor ini adalah orang yang sedang berakting. Yang keempat adalah amfiteater. Amfiteater ini adalah panggung pertunjukan pada zaman Yunani kuno. Yang kelima itu adalah artikulasi. Artikulasi ini adalah hubungan antara apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya, dan biasanya dipengaruhi oleh penguasaan alat produksi suara.
Yang keenam ini adalah atmosfer. Atmosfer ini adalah istilah teater yang untuk menyebutkan suatu suasana atau kondisi lingkungan. Yang ketujuh ini adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu adalah bahasa yang ditimbulkan oleh isyarat-isyarat dan pengekspresian tubuh. Yang ke-8 adalah gestur. Gestur itu adalah sikap badan yang memiliki makna, atau dalam kata lain gerakan badan yang memiliki isyarat. Yang ke-9 itu ada improvisasi. Improvisasi ini adalah gerakan dan ucapan yang tidak direncanakan untuk menghidupkan permainan. Yang ke-10 ini adalah gimmick. Gimmick adalah adegan awal yang ada di lakon untuk memantik para penonton menyaksikan kelanjutan lakon tersebut. Ya, mungkin satu lagi adalah karakter teatrikal. Nah, karakter teatrikal ini adalah biasanya unik, aneh, dan biasanya bersifat simbolistik. Dan yang terakhir nih, paling terakhir itu adalah komedi. Komedi ini adalah genre dalam teater, ya, bagaimana mengungkapkan cacat dan sisi lemah manusia dengan metode yang lucu. Istilah dalam bidang teater. Yang pertama ada audibility, yang segala sesuatu yang menyangkut pendengaran. Yang kedua ada adegan. Babak yang menggambarkan satu suasana dari beberapa suasana dalam babak. Yang ketiga ada boom. Barisan lampu yang disusun secara vertikal. Yang keempat ada aktor. Tingkah laku yang dimainkan oleh pemain dalam wujud penghayatan peran yang dilakukan. Yang kelima ada aktor, orang yang memainkan acting. Yang keenam ada amphitheater. Amphitheater yaitu panggung pertunjukan pada zaman Yunani kuno. Yang ketujuh ada aside. Dialog menyamping atau suara hati suara hati dan pikiran pemain. Yang kedelapan ada auditorium, ruangan tempat duduk penonton dalam panggung proscenium. Yang ke-9 ada backdrop, layar belakang layar paling belakang yang dapat ditarik
dapat dinaik turunkan sehingga menjadi latar belakang. Yang ke-10 ada beats, satu kesatuan arti dari dialog. Terima kasih. Saya Siti Nur Septiah, NIM 2289190045. Kelas B Seni Pertunjukan Untirta 2019. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam pemeranan teater. 1. Aktor. Aktor adalah orang yang memainkan acting. 2. Adegan. Adegan adalah bagian dari babak yang menggambarkan susunan dalam babak. 3. Acting. Acting adalah tingkah laku seorang pemain dengan penghayatannya. Selanjutnya yaitu respon. Respon adalah kemampuan menunjukkan frekuensi pada batas minimum dan maksimum. Selanjutnya yaitu gestur. Gestur adalah gerakan tubuh yang bermakna seperti bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Selanjutnya yaitu irama. Irama adalah gelombang gerak bunyi suara dalam suara. Selanjutnya yaitu jeda. Jeda adalah pemenggalan kalimat yang bertujuan untuk menyusun suatu kata. Selanjutnya yaitu bar. Bar adalah pipa biasa yang digunakan untuk pemasangan lampu. Selanjutnya yaitu auditorium. Auditorium adalah tempat duduk para penonton di dalam panggung. Selanjutnya yaitu aside adalah dialog menyamping suara hati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Joelinda, NIM 2289190029 dari kelas B. Yang pertama, under atau tata suara, yaitu hasil rekaman suara yang sangat lemah. Yang kedua, itu tempo, cepat lambatnya suatu ucapan yang kita lakukan. Yang ketiga, skenery, dekorasi yang mendukung dan menguatkan suasana pemain. Yang keempat, yaitu komunika, itu penerima komunikasi. Yang kelima, komunikator, itu menyampai komunikasi. Yang keenam, boom, itu baris lampu yang dipasang secara vertikal. Yang ketujuh, itu bracket, pengaitan untuk memasang lampu pada boom yang disebut itu boom arm. Yang kedelapan, itu ada pracital, lampu sehari-hari atau lampu rumahan yang digunakan untuk panggung. Yang 9, itu ada profile, jenis lampu spot yang dapat ukuran dan bentuk sinarnya dapat disesuaikan. Yang ke-10, itu ada stand, itu untuk pipa untuk memasang lampu yang bisa berdiri sendiri. Nama saya Jung Sumawardani, NIM 2289190039, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan semester 2 tahun 2019. Saat ini saya akan menyebutkan 10 istilah dalam teknik dasar pemeranan. Yang pertama itu ada aktor, aktris, orang yang berakting. Yang kedua itu ada boom. Boom itu barisan lampu yang dipasang secara vertikal. Yang ketiga itu ada beat, satu kesatuan arti yang terkecil dalam dialog. Yang keempat itu ada respon, kemampuan dalam menangkap dialog baik maksimum ataupun minimum. Yang kelima itu ada auditorium, tempat untuk penonton dalam panggung. Yang keenam itu ada bar,
pipa yang digunakan untuk memasang lampu. Yang ketujuh itu ada aside, curhatan, salah, bahasa, dialog, dialog pikiran tokoh. Yang ke-8 itu ada bahasa tubuh. Bahasa yang ditimbulkan adalah isyarat dan ekspresi tubuh. Yang ke-9 adalah improvisasi. Itu gerakan dan ucapan yang tidak direncanakan. Yang ke-10 backdrop, kain yang ada di belakang panggung yang biasanya dinaik atau diturunkan dalam pemeranan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julham Nadane Ranggana. NIM saya 2289190060. Saya dari jurusan Seni Pertunjukan kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan istilah pemeranan. Yang pertama, aktor, orang yang melakukan acting. Yang kedua, adegan, bagian dari babak. Yang ketiga, gestur, sikap tubuh yang memiliki makna. Yang keempat, asid, dialog menyamping. Yang kelima, backdrop, layar paling belakang. Yang keenam, komunikan itu penerima komunikasi. Yang ketujuh komunikator. Komunikator itu penyampai komunikasi. 8 tema, ide dasar. Ke-9 sutradara, orang yang memimpin jalannya pemeranan. Pemeranan atau orang yang memimpin jalannya dalam suatu permainan teater. Terus ke 10 itu tempo. Tempo itu cepat lambatnya suatu ucapan yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM 2289190053, semester 2 tahun 2020, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan 10 istilah-istilah tentang seni peran. Yang pertama ada acting, tingkah laku yang dimainkan oleh pemain. Yang kedua aktor, orang yang melakukan acting. Yang ketiga amphitheater, panggung pertunjukan zaman Yunani kuno. Yang keempat arena, salah satu bentuk panggung yang dibatasi. Yang kelima asid, yaitu dialog yang menyamping. Yang keenam bahasa tubuh, yaitu bahasa yang ditimbulkan oleh isyarat-isyarat dan ekspresi tubuh. Yang ketujuh beats, yaitu satu kesatuan arti terkecil dari dialog. Yang kedelapan ada blocking, yaitu gerak dan perpindahan pemain dari satu area ke area lain di panggung. Yang kesembilan ada auditorium, yaitu ruang tempat duduk penonton. Yang terakhir ada backdrop, yaitu layar paling belakang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmuri, NIM 22891900050, tahun 2019, Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan membacakan istilah-istilah dalam seni pemeranan. Yang pertama itu acting, tingkah laku yang dilakukan pemain
sebagai wujud penghayatan peran yang dimainkan. Kemudian selanjutnya itu aktor, orang yang melakukan acting. Arena, salah satu bentuk panggung yang tidak dibatasi oleh konvensi 4 dinding imajiner. Kemudian selanjutnya yaitu atmosfer, istilah teater untuk menyebutkan suasana atau kondisi lingkungan. Terus selanjutnya yaitu bar, pipa bisa yang digunakan sebagai baris untuk pemasangan lampu. Beats, satu kesatuan arti kecil dari dialog. Selanjutnya yaitu bifokal. Lampu bifokal adalah lampu profil standar yang ditambahi dengan shutter tambahan. Blocking, gerak dan perpindahan pemain dari suatu arena ke arena lain di panggung. Kemudian boom, baris lampu yang dipasang secara vertikal. Kemudian selanjutnya yaitu border, pembatas yang terbuat dari kain. Kemudian side, dialog menyamping atau suara hati dan pikiran tokoh. Kemudian amplifikasi, penguatan energi listrik setelah melalui rangkaian elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Amalia, NIM 2289190034. Semester 2, Prodi Seni Pertunjukan 2019. Di sini saya akan menjelaskan 10 istilah-istilah dalam pemeranan. Yang pertama ada aktor. Aktor adalah orang yang melakukan acting. Dan yang kedua itu ada acting. Acting adalah tingkah laku pemain yang dilakukan sebagai wujud penghayatan. Dan yang ketiga itu ada arena. Arena adalah panggung yang tidak dibatasi oleh konvensi 4 dinding imajiner. Dan yang keempat itu ada amphitheater. Amphitheater adalah panggung pertunjukan pada zaman Yunani kuno. Dan yang kelima ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bahasa yang dilakukan oleh isyarat-isyarat tubuh. Dan yang keenam itu ada blocking. Blocking adalah gerak dan perpindahan yang dilakukan oleh pemain dari arena satu ke arena yang lain. Dan yang ketujuh itu ada improvisasi. Improvisasi adalah gerak dan ucapan yang tidak direncanakan. Dan yang ke-8 ada intonasi. Intonasi adalah nada suara dan irama suara yang dilakukan oleh pemeran atau pemain. Dan yang ke-9 itu ada irama. Irama adalah gelombang naik turun suara yang dilakukan secara beraturan. Dan yang ke-10 itu ada boom. Boom adalah barisan lampu yang dipasang secara vertikal di dalam panggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunika Santi Fajriani, NIM 228919131. Jurusan Seni Pertunjukan 2019. Di sini saya akan menjelaskan 10 istilah bahasa dari seni pemeranan. 1. Adegan. Bagian dari babak yang menggambarkan satu susunan dari beberapa susunan dalam babak. 2. Acting, tingkah laku yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan. 3. Aktor, yang memainkan acting. 4. Audibility, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendengaran. Blocking, gerak dan perpindahan pemain dari daerah satu ke daerah lain panggung. Karakter, gambaran tokoh yang diciptakan oleh penulis lakon. Improvisasi, gerakan dan ucapan yang tidak terencana untuk menghidupkan suasana yang baru. Irama, gelombang naik turun, longgar kencangnya gerakan suara agar berjalan teratur. Gestur, gerak tubuh yang memiliki makna atau isyarat. Intonasi, nada bicara, irama bicara, dan teratur untuk penghafalan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama Dedi Sofia, NIM 2289190044. Pertama, amfiteater. Panggung pertunjukan zaman Yunani kuno. Naskah tulisan yang dibukukan. Aktor orang yang melakukan akting. Sutradara orang yang memimpin jalannya sebuah pertunjukan. Audiens, auditorium, ruang tempat duduk penonton. Blocking, gerak dan perpindahan pemain. Intonasi, nada suara, improvisasi gerak atau ucapan yang tidak direncanakan. Artikulasi, penguasaan suara. Lighting, pencahayaan.